Assalamualaikum anak-anak hebat. Wah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang seru banget loh. Kita bakal belajar cara mengisi Bu Juli. Apa itu Bu Juli? Ini singkatan dari buku jurnal literasi. Keren kan? Nah, buku ini bakal jadi teman baru kalian buat mencatat semua buku keren yang udah kalian baca. Tujuannya supaya kita bisa lebih paham dan pastinya lebih ingat sama isi ceritanya. Nah, coba jawab jujur. Kalian suka baca buku cerita kan? Pasti suka dong. Soalnya, membaca itu kan kayak kita lagi berpetualang ke dunia yang baru, ya nggak? Nah, dengan Bu Juli ini, petualangan membaca kalian dijamin bakal jadi jauh lebih seru. Dan semua jejak petualangan itu bakal terekam dengan rapi. Tada! Ini dia nih penampakan si Bu Juli. Keren banget kan? Anggap aja ini tuh semacam buku harian khusus, tapi bukan buat curhat, melainkan buat semua petualangan hebat yang udah kalian lewati lewat buku-buku. Dan tahu nggak, dengan rajin mencatat di sini, kalian itu sekaligus lagi melatih diri jadi pembaca dan penulis yang jago. Wah, paket lengkap deh. Oke, sekarang yuk kita bedah isi Bu Juli ini bareng-bareng. Kita akan kupas tuntas gimana sih cara mengisinya, langkah demi langkah. Udah siap? Yuk kita mulai. Baiklah, langkah pertama, ini yang paling gampang loh. Cuma ada dua hal, tulis tanggal dan judul. Jadi, tinggal tulis kapan kamu baca bukunya, terus tulis deh judulnya apa. Gampang banget kan? Ini tuh kayak kita ngasih tanda di kalender petualangan membaca kita. Nah, coba lihat deh contohnya langsung di halaman jurnalnya. Untuk tanggal, misalnya kalian bisa tulis 10 Februari 2026. Terus di bawahnya, tulis judul bukunya. Contohnya nih, Petualangan Si Kancil. Simpel kan? Oh ya, satu lagi. Usahain tulisannya yang rapih ya, biar jurnalnya nanti enak dilihat dan dibaca lagi. Oke, lanjut. Setiap cerita yang keren itu pasti punya dua hal penting. Siapa yang nulis dan siapa jagoannya. Nah, sekarang giliran kita jadi detektif dan cari tahu siapa mereka di buku yang kalian baca. Oke, tugas detektif kita berikutnya. Kita cari nama pengarang alias penulis bukunya. Habis itu, kita tulis siapa tokoh utamanya. Tokoh utama itu siapa sih? Gampang. Dia itu jagoan di dalam cerita, yang paling sering nongol dan yang petualangannya kita ikuti dari awal sampai akhir. Yuk, kita intip lagi contoh di jurnalnya. Kalau bukunya Petualangan Si Kancil, berarti kita tulis pengarangnya Budi Santoso. Terus, tokoh utamanya, ya jelas dong, Si Kancil. Gampang banget kan? Nah, ini dia nih, bagian favorit saya, bagian yang paling seru. Kita bakal coba kenalan lebih dalam sama si tokoh utama. Kita bakal cari tahu, kayak gimana sih sifat-sifatnya dia? Coba deh kalian pikirin, tokoh utama di ceritamu itu orangnya gimana ya? Apakah dia baik hati? Atau jangan-jangan dia super pemberani? Mungkin juga dia cerdik, selalu punya akal. Atau jujur dan suka menolong. Nah, kalian tinggal pilih aja kata-kata yang paling pas buat ngegambarin sifat jagoan kalian. Kita balik lagi ke contoh si Kancil. Kalau Kancil itu kan kita tahu ya, dia pinter banget dan gak ada takutnya. Nah jadi, pas banget kalau kita tulis di kolom sifat tokoh utamanya, cerdik dan pemberani. Wah, kita udah hampir selesai nih, tinggal dua bagian terakhir. Dan dua bagian ini penting banget loh. Ini adalah intinya. Menceritakan lagi isi ceritanya secara singkat dan menemukan pelajaran berharga di dalamnya. Oke, langkah ketiga, menulis ringkasan. Ringkasan itu apa sih? Gini deh gampangnya. Ringkasan itu kayak kamu ceritain lagi isi bukunya, tapi pakai kata-katamu sendiri. Gak usah panjang-panjang, yang penting intinya dapet dan jelas. Nah, coba lihat contoh ringkasan buat cerita si Kancil ini. Cerita ini tentang Kancil yang dengan cerdiknya menyeberangi sungai. Dia menipu para buaya untuk berbaris agar dia bisa melompat di atas punggung mereka. Tuh kan, singkat banget. Cuma 2 kalimat, tapi kita langsung ngerti inti petualangannya. Sekarang giliran kalian, coba buat ringkasan versi kamu sendiri ya. Dan langkah terakhir, menulis pesan moral. Setiap cerita yang bagus itu pasti kayak punya harta karun tersembunyi. Nah, pesan moral inilah harta karun itu. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita dan kita pakai di kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya pelajaran dari buku yang kamu baca? Kalau dari cerita Kancil tadi, pesan moralnya adalah kita harus menggunakan kecerdikan kita untuk menyelesaikan masalah. Wah, bener banget ya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kepintaran itu bisa kita pakai buat mengatasi kesulitan. Keren. Selalu ada pelajaran baik di setiap buku yang kita baca.
Eits, tunggu dulu. Jangan ditutup dulu jurnalnya. Sebelum benar-benar selesai, ada satu langkah terakhir yang super penting, yaitu kita periksa lagi semua yang udah kita tulis. Yuk, kita cek bareng-bareng. Ada 3 hal. Pertama, coba lihat. Tulisanku udah rapi belum ya? Bisa dibaca nggak? Kedua, coba baca lagi kalimat-kalimatmu. Udah jelas belum maksudnya? Dan yang ketiga, yang terakhir, coba cek lagi. Semua bagiannya udah keisi semua kan? Kalau tiga-tiganya udah oke, wah berarti pekerjaanmu sempurna. Jadi ingat ya anak-anak, dengan mengisi Bu Juli, kalian itu nggak cuma sekedar membaca, tapi kalian juga berlatih untuk lebih paham, berlatih untuk berpikir, dan berlatih untuk menulis. Ini benar-benar cara yang paling hebat buat jadi anak yang makin pinter. Anak-anak hebat. Percaya deh, semakin sering kalian membaca dan menulis di Bu Juli, kemampuan literasi kalian pasti bakal semakin jago. Jadi, ayo makin rajin membaca dan terus berpetualang bersama semua buku keren dan pastinya bersama Bu Julimu. Oke, selamat berpetualang dengan buku-buku pilihan kalian ya. Teruslah membaca dan jangan pernah berhenti belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan.